Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu media Stuti yang kesempatan untuk mempresentasikan hasil kami dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina tahun 2018 hingga tahun 2023. Kami di sini beranggotakan 5 orang. Ada Azma, Nabila, Tasya. Langsung saja ke belakang dan pembahasan lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya. Untuk latar belakang ini ada praktik korupsi, ini pengondisian rapat-rapat internal di lingkungan Pertamina yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang secara sengaja. Langkah ini membuat dalam negeri tidak terserap sehingga peluang impor minyak mentah produk kilang. Ironisnya, alasan yang digunakan untuk menolak minyak dalam negeri adalah karena dianggap tidak sesuai spesifikasi dan tidak ekonomis. Padahal hal ini merupakan hasil manipulasi untuk membuka celah impor. Yang ada apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Dan bagaimana dampak dari korupsi pada tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana yang dapat ditawarkan dari korupsi pada tata kelola minyak mentah dan yang selanjutnya yang mungkin akan lanjutkan saya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus korupsi PT Pertamina 2025 merupakan kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Persero pada awal tahun 2025. Skandal ini melibatkan pemalsuan minyak bumi bersubsidi dengan minyak bumi non-subsidi. Hingga tahun 2025, kasus ini merupakan skandal korupsi terbesar di Indonesia, mengalahkan skandal korupsi PT Timah. Dengan estimasi kerugian negara kurang lebih sebesar 968 triliun. Yang tentunya ada faktor penyebab dari kasus korupsi ini. Yang pertama yaitu kolusi dan nepotisme. Adanya kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina. Yang kedua yaitu penyalahgunaan tugas dan wewenang. Pejabat Pertamina menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga yaitu tidak terlalu memprioritaskan minyak yang diproduksi secara lokal. Pertamina lebih memilih mengimpor minyak daripada memprioritaskan produk lokal sehingga merugikan negara. Yang keempat yaitu lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal memungkinkan terjadinya penyimpangan dan korupsi. Yang kelima yaitu lemahnya sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang lemah memungkinkan terjadinya korupsi dan penyimpangan. Yang keenam yaitu tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan memungkinkan terjadinya penyimpangan dan korupsi. Dan yang terakhir yaitu adulterasi produk. Pertamina melakukan adulterasi produk dengan mencampurkan Pertalite dengan Pertamax yang dapat merugikan konsumen. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak akibat korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di perusahaan Pertamina. Dampak korupsi di Pertamina telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023, kasus-kasus korupsi yang terjadi di BUMN energi ini telah mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi ekonomi, korupsi di Pertamina telah mengerus pendapatan negara dari sektor migas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa kerugian negara akibat korupsi di sektor migas periode 2019 sampai 2023 mencapai 39,4 triliun.
Dana yang seharusnya masuk ke kas negara justru dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam mendanai program-program pembangunan. Berdasarkan kajian Bank Dunia 2024, dari aspek infrastruktur, korupsi telah menghambat pengembangan dan pemeliharaan fasilitas migas, proyek-proyek infrastruktur seperti kilang minyak, jaringan pipa, dan fasilitas penyimpanan tidak dapat dibangun atau dirawat dengan baik karena penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, Indonesia masih bergantung pada impor BBM mencapai 60% dari kebutuhan nasional Kementerian SDM 2024. Survei Lembaga Survei Indonesia LSI tahun 2024 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina mengalami penurunan signifikan. Dengan hanya 45% responden yang masih memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan BUMN ini. Berbagai skandal korupsi yang terungkap telah menciptakan skeptisisme publik terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional. Transparansi Internasional Indonesia dalam laporannya tahun 2023 menyoroti bahwa dalam jangka panjang korupsi di Pertamina berpotensi mengancam ketahanan energi nasional. Ketidakefisienan dan penyalahgunaan anggaran membuat Indonesia sulit mencapai swasembada energi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Skandal korupsi di Pertamina telah menimbulkan krisis kepercayaan yang mendalam di masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024, responden menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap pengelolaan Pertamina, terutama setelah terungkapnya berbagai kasus korupsi besar. Beberapa indikator ketidakpercayaan masyarakat. Yang pertama, persepsi publik. Survei LSI tahun 2024 menunjukkan 65% masyarakat menganggap Pertamina tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. 78% responden merasa kasus korupsi di Pertamina tidak ditangani dengan serius. 83% masyarakat menuntut reformasi total dalam manajemen Pertamina. Kedua, dampak sosial. Menurunnya kepercayaan terhadap kebijakan harga BBM Litbang Kompas tahun 2024. Meningkatnya protes sosial terkait kenaikan harga BBM karena dugaan penyelewengan dana. Munculnya gerakan sosial yang menuntut transparansi pengelolaan Pertamina. Yang ketiga, respon media sosial. Penelitian CSIS tahun 2024 mencatat 2,5 juta cuitan negatif di Twitter terkait korupsi Pertamina. Tagar bersihkan Pertamina menjadi trending topik berkali-kali sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024. Meningkatnya gerakan aktivis digital yang mengawasi Pertamina. Yang keempat, dampak terhadap kepercayaan investor. Penurunan rating kepercayaan investor asing sebesar 35%. Tertundanya beberapa proyek kerjasama internasional. Dan menurunnya minat investasi di sektor energi Indonesia. Sekian. Baik, selanjutnya, adapun solusi yang tepat guna mencegah serta mengatasi praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Yang pertama, yaitu ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Solusi utama untuk mencegah terjadi kembali korupsi di PT Pertamina Patraniaga adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses bisnis. Yang kedua, ada meningkatkan gaji dan intensif, meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama yang berada di lapisan operasional, merupakan langkah preventif agar mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, ada membangun kultur dan nilai mendukung integritas dan transparansi. Perusahaan harus membangun budaya organisasi yang berlandas integritas. Yang keempat, ada menguatkan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu. Kolaborasi antar aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK perlu diperkuat untuk memastikan tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap laporan dugaan korupsi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna akhir
layanan Pertamina memiliki peran penting dalam pengawasan, dengan memberikan akses informasi publik secara terbuka dan melibatkan LSM serta media dalam mengawasi distribusi BBM dan proyek pengadaan, maka praktik korupsi dapat dicegah sejak dini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulannya. Jadi kasus korupsi ini merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara mencapai sekitar 193,7 triliun. Dampaknya sangat luas dan faktornya juga sangat banyak. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.